Innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu diciptakan punya potensi keluh kesah. Wa idza massahu khairu manu'a. Kalau dikasih yang enak-enak, dia tuh kikir. Ya, saenake dhewe, Pak. Wa idza massahu sarru jazua. Kalau dikasih yang enggak enak, protes ae, ngomel ae. Padahal kadang kita dikasih yang tidak enak, itu ada kebaikan buat kamu. Kamu dikasih yang enak keterusan, awas bisa bahaya buat kamu, nggak baik buat kamu. Soalnya nek lapang dan enak, hawa nafsunya liar, Pak. Nek gak hati-hati, iso mbelayu nggak karu-karuan. Syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini panjenengan semua tasik diberikan nikmat iman, nikmat sehat, nikmat lapang, sehingga bisa hadir di masjid ini untuk sholat berjamaah dan mengikuti majelis ilmu. Moga-moga dengan barokah majelis ilmu ini panjenengan semua diberikan berkah rahmat Allah Subhanahu wa taala, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, putra-putri, cucu-cucunya dijadikan solih dan solihah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, materi pada hari ini adalah masalah itu media uji dari Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian, kalau kita kembali kepada materi-materi sebelumnya, yang pertama Allah Subhanahu wa taala menegaskan ma asaba min musibatin illa biidznillah. Surat At-Taghabun ayat 11. Apapun yang menimpa kita itu dalam area izin dan kehendaknya Allah. Masya Allahu kan. Kalau Allah berkehendak terjadi. Wa malam yasha lam yakun. Kalau Allah tidak menghendaki tidak terjadi. Karena dunia ini adalah kerajaannya, bukan kerajaan kita. Kita ini makhluknya dan kita tunduk pada keputusannya. Dalam surat At-Tolak ayat 12 disebutkan takdir-takdir Allah itu terus-menerus dipencet, ditombol sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika takdir itu dipencet, maka kita kena masalah. Ada atau mboten, Pak, tiang niku moro-moro langsung loro, enten. Mbok ngelu, mbok moro-moro jantungnya rada gak enak, bisa nggak Pak mendadak, Pak? Bisa. Karena Allah punya sifat abdor, mengizinkan sesuatu itu berbahaya. Ada nggak orang itu tiba-tiba naik motor tenang-tenang diserempet dari sebelahnya? Bisa, Pak? Nggak bisa menghindar lalu jatuh, bisa? Karena kita berada dalam kerajaannya. Karena kalau takdir itu sudah ditetapkan, nggak ada kekuatan satupun yang bisa menolak. Makanya kita dikasih iman kepada takdir, baik itu takdir enak maupun takdir tidak enak. Enak gak enak ya karu-karune teko Gusti Allah. Sing situk jamu, sing situk sirup. Sehat niku manis napa pahit, Pak? Manis kok manglane mesem wong sehat-sehat iki. Nggih, Pak. Nek lara pahit. Sampai mangkel karo sing nunggu nang rumah sakit, go jajane dintekno. Kok gak ngenteni aku waras, dintekno karo sing nunggoni, nggih, Pak. Sampai pesen sing lara, sing nunggoni aja iku ngentekno jajan. Padahal iku jajan senenganku, nggih, Pak. Lah dhek cangkeme pahit kok ya ora iso mangan. Terus nggih. Nah, makanya manusia itu nanti akan dikasih jatah ragam masalah beda-beda. Gak bisa milih, Pak. Dan kalau dikasih kadang-kadang nggak siap, nggak duwe ilmu. Ya, untuk apa sih, Pak? Kita nggak siap kok dikasih musibah? Untuk menunjukkan kelemahan kita. Cek introspeksi. Untuk menunjukkan keterbatasan kita. Cek gak sombong. Cek gak munggah. Ono wong iku nek bisnis Pak lancar. Ngono iku langsung munggah, terus sombong. Dadak mari ngono dikai kondisi gak iso, Pak. Ilmune gak iso jawab. Moro-moro depresi ya, Pak, wong ya. Keseringan berhasil sampai lali nek suatu saat dhek iso
gagal. Saya pernah mobilan sama orang yang begitu Pak. Beliau yang driver, saya yang di sampingnya, karena saya diantar dari Ponorogo sampai ke Surabaya. Beliau cerita begitu, Ustadz aku biasanya aku berhasil sampai oleh duit akeh, sampai aku itu gak percaya kok iki gagal ya lho, lali ono siji puzzle nang pikirane sing durung mlebu ya niku takdir. Ono takdir enak, ono takdir gak enak, lali. Nah ini yang dinamakan nanti manusia akan kena ragam masalah. Nah waktu orang kena ragam masalah, ternyata ada dua kelompok. Ono sing buka pedoman jawaban sing bener, nggih menika Quran, gitu lagi. Quran ini kan pedoman jawaban soal hidup, betul nggih? Hudal linnas wa bayyinatim minal huda wal furqan. Petunjuk jawaban soal. Di Quran itu disebutkan soalnya apa saja yang kalian hadapi, namanya ragam soal apa saja, sak jawabane. Tapi menungso rata-rata luwe pede karo kemampuane dhewe apa ndelok Quran? Terus pundi Pak? Kira-kira Pak? Rata-rata Pak? Rata-rata ya pede karo kemampuane dhewe, sok-sokan, nggih Pak nggih. Padahal Al-Quran itu disukani. Dzalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Itu pedoman. Kalau kamu pakai itu, famanittaba hudaya fala yadillu wala yasqa. Surat Toha ayat 123. Barang siapa mengikuti petunjukku waktu ada masalah, maka fala yadillu, enggak tersesat, enggak bingung, enggak dilema, enggak puyeng. Soalnya ada petunjuknya jelas. Nggak bingung, nggak trial error Pak, nggak coba-coba. Menungso nek masalah rata-rata kan coba-coba nih. Tak coba ini coba, oh ternyata tambah nemen wong. Nggak pakai ilmu Pak, gitu. Pakai coba sampai wongnya semaput orang dicobain. Wala yashqa, dan tidak sengsara. Dipastikan kalau pakai pedoman petunjuk jawaban soal Quran nggak sengsara, nggak kelimpungan. Lho wis diomongi karo Allah, nek nganggo pedoman hidup sing bener, apa efeknya? Akan muncul jawaban-jawaban yang benar, amal-amal soleh. Mesti nek niate bener, carane bener. Orang itu kalau ada masalah, lalu amal hatinya ada, amal jasadnya juga sama-sama bener, apa yang terjadi Pak? Yang pertama yang terjadi adalah apa? Berkah. Dikai masalah anak autis, dia mau ridho, amal hatinya nerimo, iki berarti jatah soal aku dikasih anak autis, tonggoku kok anaknya sehat, gak popo, berarti tonggo saya dikai jatah takdir enak, aku dikai jatah takdir tidak enak, tak terima. Kira-kira nek diterima ono Gusti Allah seneng lah mboten? Seneng Pak. Kira-kira pahalane gede pun Pak, nerimo takdir sing gak enak kalau nerimo takdir sing enak, pahalanya besar yang mana Pak? Takdir yang tidak enak, karena perjuangannya lebih berat, betul gak? Wong sugih sing tawadu sama orang miskin sing tawadu, besar mana pahalanya Pak? Yo sing sugih tawadu Pak, nek wong miskin rendah hati ya pantes kok, ya potonganmu kudu ngono kok. Apa sing ate bojokno? Wong duit gak duwe, utang akeh, sok-sokan bareng. Nek wong sugih kok sampai iso rendah hati ya hebat kok. Duwe Alphard, duwe villa, ya, duwe omah akeh, pembantune sampai 5. Tapi dia iso rendah hati. Butuh perjuangan, Pak. Soalnya kan sekelilingnya banyak yang muji, Pak. Tapi dia iso nunduk. Berat apa betul? Berat. Kaidahnya itu al-ajru alal qadril masyaqah. Pahala itu sesuai dengan kadar kesulitannya. Makanya ngapunten nggih, mak-mak, ibu-ibu kok duwe anak papat, nakal-nakal, tapi nek sabar, telaten, ditelateni sampai dadi anak api. Masya Allah Pak. Iku nek anak ndonga Rabbi firli wali walidayya warhamhuma. Terusannya apa Pak? Kama robbayani sogiro. Jadi rahmat Allah nanti kalau dikasihkan nanti di kuburannya sesuai dengan besarnya pengorbanan sejak kecil sampai dirawat sampai dewasa.
Terus pun ibu jenengan milih anak sing nurut apa anak sing bantahan? Ngono iku akhirnya gak cocok ya. Wong tak kaya tantangan. Tak kira sek milih anak sing bantahan. Padahal dikai anak bantahan iku pahalane luwe gede. Soalnya ya apa ya caraku ya nangani anak sing bantahan. Ini kalau pakai pendekatan psikologi Pak nih. Anak bantahan itu rata-rata biasanya wataknya itu koleris. Dia punya cara sendiri ketika melihat masalah. Jadi nek diajari wong tuane ku gak gelem ngambil dulu karena ndok pikirane ku aku ngene kok, aku ngerti kok ini. Jadi pede karo awake. Nah, orang tua kalau nggak belajar watak seperti ini ya oh bantah ae gitu loh. Ngono, Pak. Nek nggak pakai kaidah ilmu padahal dia itu punya cara sendiri. Tapi dia belum bisa memahami cara orang lain. Berarti butuh telaten apa mboten, Pak? Butuh telaten. Nah, cara nangani kayak anak seperti ini supaya sadar, jarno pas dhek bantah nglakoni terus kenek gak enak, cek ngrasakno. Engko baru diomongi, iya to Le, tenan to. Ibu wingi ngomong apa ngono ae karo arek sing gak iso dituturi. Nggih, Pak. Berarti dia harus belajar dari apa? Merasakan efek dari perbuatannya sendiri. Loh, Ustaz sakno, Ustaz makanya aku itu kudu tausiah terus loh. Sampai tausiah, anake bantah terus, tambah atos atine kok tambah. Betul, Pak? Kebenaran datang, terus bantah. Atine atos apa mboten? Atos. Niki nek ijazah teko Kiai kula Lamongan. Nek awakmu merintang anakmu, deloken anakmu siap nerima apa ora. Nek durung siap nerima aja dikongkon. Engko nek bantah, awakmu terus mangkel, terus awakmu gak iso nyepuro ridho wa firidul walidain. Ridho Allah itu ada di ridhonya orang tua. Wa suftum wa fi suftil walidain. Nah, bapak ibu sampai murang-muring sak minggu anak yang bantahan, anak yang ngrungokno khotbah Jumat gak melbu khotbah. Ono pelajaran PAI, pelajaran agama Islam, nggih ten sekolah niku, gak melbu. Napa Pak gak melbu? Oh, sek murah-muring kok wong tuane ketutup atine kok. Itu. Berarti nek sakniki butuh wong tua sabar apa betul Pak? Milenial kan iki. Butuh Pak luwih sabar. Makanya zaman akhir iki zaman sing membuktikan umat Nabi yang terbaik itu diantara nanti di zaman akhir. Gak pernah ndelok Nabi tapi ngamalno ajaran Nabi itu kekeh kuat sampai urusan masalah anak ini Pak. Soalnya anak zaman akhir itu rata-rata kreatif, inovatif, produktif tapi ngengkelan ngono lho Pak. Arek saiki soalnya wawasannya wis kakean disi bapak ibu iki Pak iki. Nek kula zaman kula dikonflik perintah bapak meneng. Wis meneng gak ada ngomong belas. Nek saiki apa alasannya Pak? Oh ngongkon-ngongkon ngene. Sampean yo ngono. Ngono Pak saiki arek saiki. Betul nggih? Iya. Nah, Masya Allah Pak. Nggih. Nah, jadi kalau pedoman jawaban yang benar Al-Qur'an, kalau pedoman jawaban yang salah napa? Hawa nafsu, karepe dhewe, pengine dhewe, enake dhewe. Jadi akhirnya amalnya itu dikendalikan oleh keinginannya dhewe, karepe dhewe. Akhirnya apa? Kalau amal salah, bencana. Doharul fasad, kadang menggunakan kata kerusakan. Doharul fasadu, nampak kerusakan fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas, karena perbuatan manusia. Perbuatan apa? Perbuatan yang salah menimbulkan kerusakan. Kadang menggunakan khizyun, kehinaan. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'. Apakah kamu itu mengimani sebagian isi kitab dan mengkufuri yang lain? Fama jaza'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun, kehinaan di dalam kehidupan dunia. Para jamaah sekalian, ini urutannya Pak nggih, petanya. Jadi nggih pilihan. Wa hadainahun najdain. Allah sudah ngasih dua jalan. Mau pakai petunjuk yang benar apa petunjuk yang salah, tak gelar, tak kei pilihan awakmu. Kon nek milih sing bener, maka nggak bingung, nggak dilema, nggak tersesat, terus bahagia. Tapi nek milih sing salah, waman a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isatan dongka.
Barang siapa berpaling dari petunjukku yang benar, maka baginya penghidupan yang sempit. Penghidupan itu baik lahir maupun batin. Kadang lahir itu sugih, tapi batine kering. Enten apa mboten Pak, tiang sugih tapi bunuh diri? Oh no, jadi bunuh diri itu gak miskin tok. Berarti sing dadekno wong iku bunuh diri iku miskin kayanya apa awake dhewe? Nah, awake dhewe. Nggih Pak nggih. Karena miskin sama kaya itu netral, masih nol, nggak punya efek apa-apa. Yang punya efek itu adalah apa? Dirimu sendiri sing mutusin. Kok nek soge kok malah bingung dengan sogemu. Enten apa mboten, Mbak? Wong ku bingung karo sogene. Ono iku jenenge gak kuat derajat. Gak kuat derajat dikei soge. Enten nggih wong dikei soge tambah medhit. Etokane wong gak teko iki. Nggih, gak teko. Nggih. Yang teko-teko ini biasanya suka nyumbang masjid, insyaallah. Iya Pak nggih. Amin. Masyaallah nggih. Jadi para jemaah sekalian, nah ini. Jadi ragam masalah itu hanya media uji dari Allah. Yang mau dituju oleh Allah, yang mau ditunggu oleh Allah itu jawabanmu. Ojo bingungi soal. Ana guru ngekeki soal, Pak. Terus muridnya ngomong, soal model koyok ngene wis pegel. Ana guru gawe soal model koyok ngene. Umpama uripe, Pak, ana soal nang kelas, terus dia ngomel ngono, kira-kira waktune entekno mboten? Entek, soal gak digarap sampai entek, betul nggih? Lah niku gampangane wong dikei takdir gak enak, terus mari ngono bundel. Kenapa ya? Kok aku sing kena, kok gak musuhku? Masalah iki. Kenapa ya? Kok aku terus gagal? Itu kata psikiater itu bilang, orang depresi itu gara-gara kakian pertanyaan kenapa. Depresi waken pertanyaan kenapa. Terus yang kedua, waktu dia depresi nang jero omah dhewean, gak ono sing bantu jawab. Akhirnya sing bantu jawab sapa? Setan. Makanya nek wong liwati depresi, Pak, malah malah cari kumpulan wong sing apik, gelek ono, kanca-kancamu sing rada banyul-banyul gelek ono, gelek hiburan. Ojo malah nang jero omah. Loh, itu ada penelitiannya Pak di barat. Orang yang suka kumpul-kumpul itu lebih mudah muncul hormon bahagia. Coba bayangkan, nggih. Padahal Islam wis ngomong apa? Silaturahim. Gitu Pak nggih. Silaturahim, nyambung seduluran. Loh, Islam wis ono, cuma sing neliti wong barat. Wong suka kumpul-kumpul iku muncul hormon bahagia. Apa maneh lanang-lanang kumpul mari ono bahas bojone. Rame ya. Ya apa bojomu sik cerewet ta? Padha tambah nemen wonge. Mbuh. Ngono curhat sesama laki-laki kadang-kadang niku. Nggih. Niku nggih sami mawon, wedok kumpul bareng ngono ya kadang-kadang membahas sing lanang. Ngono. Terus mari ono guyu-guyu dhewe, ternyata padha ya. Kok kowe awakmu ndule nemen malah bersyukur, aku gak sepiro nemen koyo ngono lho, malah bersyukur Pak, malah ono hiburan. Ternyata ono ya sing luwih parah apa aku lho, Pak, ono hiburan. Makanya orang tuh kalau perspektifnya luas, rada longgar. Ya, ojo koyo lagu merasa paling apa? Paling apa namanya sengsara di dunia, sampai nyanyi lebih baik sakit gigi, gigi barang itu ya. Nah, itu gara-gara merasa paling sengsara, ngenes Pak, orang paling sengsara. Padahal sawan si nawan. Sampai ndelok omahe enak ya gede kaya ngono. Sampai ndelok teko njaba. Sampai mlebu nang jero, kaya kebun binatang, Pak. Sing lanang ngomong wedhus kon, situk kere kon lho. Sing lanang bingung, iki kebun binatang Dek. Ngono ya anake bingung. Soalnya bapak ibu ngelok-ngelokno pakai nama binatang. Naudzubillah min dzalik. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, jadi para jamaah sekalian, yang ditunggu itu jawaban amal. Ojo mempersoalkan soal. Orang kalau mempersoalkan soal, akhirnya nggak cari jawaban. Padahal Al-Quran itu sudah ngomong,
Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum, untuk menguji kalian siapa? Ahsanu amala, siapa di antara mereka yang mengeluarkan jawaban terbaik. Jadi Allah itu kalau ngasih soal itu sampai dienteni, sampai metu jawaban terbaik. Bahkan sering remedi, betul nih Pak? Ujian ulang. Mohon maaf Pak, jenengan nek dilarani uang rata-rata bales napa mboten? Ono grup bales, ono grup boten, nggih Pak nggih. Iku jenenge level, nggih, tingkatan, nggih. Yang tingkatan pertama ada yang membalas berlebihan. Dilokno situk balese 10. Dilokno sak kecap, kono kecap. Enten nggih, model ngono Pak. Ada. Nah itu berarti level pertama. Berarti kalau seperti ini biasanya remedi. Sek dikai masalah itu lagi, Pak. Mari ngono dhek belajar, akhirnya jawabnya sepadan. Kono ngelokno pisan, aku bales pisan. Jarene Ustad, nek dilokno pisan, balese pisan, asal syaratnya situ, Pak. Intonasi dawa endeke padha. Wangel. Ya, atik miso dawa ndeke padha, kono miso aku miso, atik dawa ndeke kakean aku, sik dosa aku. Tapi nek padha seri. Itu. Apa dalilnya? Ya Al-Qur'an. Balasan keburukan itu adalah keburukan semisalnya. Kosong, Mbak. Tapi kalau kemudian mampu bertahan, kono ngelokno, kok dia bisa bertahan? Wal kadiminal ghaid, menahan diri. Pahala siji. Pahala ngempet. Tuh, ngempet itu ono pahalane, Pak. Pengen tapi ndelok bojone duwe kok titik, ngempet, gak nglarani ati. Oh, pahala. Enten apa mboten, Pak? Wong wedok model ngono, Pak. Ono, Pak. Soalnya apa? Sing lanang wajahe ngenes. Atau dijaluki lho, nang kowe wis ngono, gak sida wis. Tak usaha dhewe ae ono, Pak, ngene iku wong wedok e. Apian berarti wong wedok ya. Nama punya sensitivitas, Pak. Delok bapake kok watuk-watuk ngono rek tak omongno masalah iki tambah watuk nemen nih kok. Boleh gak sida dipikir dhewe karo sing wedok. Nah, itu pahalanya gede, Pak. Wal qadiminal ghaid, menahan. Itu berarti naik level. Nah, orang yang ngempet itu apa dia punya sakit hati, Pak? Punya, tapi ditahan. Ada lagi yang naik level, wal afina aninnas, memaafkan. Loro atine iku dilepas. Misalnya, kok bojone iku suka cerewet, ae komen, ae. Terus dia ketemu ilmunya, oh ternyata ya tak waca riwayat bojoku ya, keluarga besarnya iku rata-rata koyok keluarga sidul. Mesti apa dikomen, ketokane memang ki jurusan keluarga suka komen iki. Memang gak iso waras sedina rong dina iku. Ya wis tak terima ae, ya iki jatahku berarti. Aku dilatih Gusti Allah cek gak mau gampang muring, cek kebal dengan komenannya orang, tapi aku dilatih nang jero oma. Nek mikire ngono, Pak, kira-kira iso nyepuro napa mboten? Sakno yo. Sopo sing gak dadi tukang komen, nek keluarga besar tukang komen, bapak ibu itu tukang komen, aku umpama nang jero keluarga ngono ya padha karo bojoku, ya wis tak sepuro ae. Itu kira-kira kalau suaminya memaafkan, Pak, bisa berubah nggak Pak istrinya? Bisa, karena kalau orang itu mendolimi, yang didolimi doanya mustajab. Tapi rata-rata wong lanang kan gak kuat, ngelokno komen tak tinggal nang warung, ya gak waras sih tinggal nang warung. Wong gerung puas deh itu. Nek pengen waras, rungokno terus. Sampai meneng rungokno, ya gak apa-apa. Tapi ojo dilebokno ati. Kan wis ngerti, nek iki turunan ngono lho, Pak. Nek wis turunan ngono iku gak bisa direm, Pak. Itu. Makane rungokno, tapi ojo lebokno ati. Saged apa mboten? Jenengan ngrungokno tapi gak nglebokno ati. Saged, Pak. Lanang itu memang lebih sulit, Pak, karena lanang itu kalau karakter otaknya itu fokusnya pada satu hal. Tapi nek dia itu diomeli, fokusnya yang diomeli. Padahal boleh dialihkan fokusnya. Fokusnya kayak begini, wayai kumat. Dino apa iki? Oh, Kamis malam Jumat iya iki. Oh iya lali aku gak ngekeki dhuwit, lali gak ngekeki dhuwit iki.
Biasanya tak kayak duit iku biasanya gak sepiro ngene. Ya wis memang lali gak JP nang ATM. Ya wis gak apa-apa wis tak rungokno. Kira-kira kalau mikirnya begitu bisa nggak, Pak? Bisa, Pak? Bisa. Tapi kalau dizikir, kalau diwirid, muga-muga ya Allah, bojo kula niki jenengan toto sing halus dadi wong sing apik, omongane apik nang bojo. Orang kalau disakiti, Pak, terus dongo, pewanter iki. Gak sampai saulan ngono istri langsung berubah. Kok gak ngomong meneh, pegel ngono jadi istri. Ya, iku iso disetel, Pak, istrine iku sing suka komen iku iso disetel karo Gusti Allah, asal sing suamine gelem nyepuro. Mari ngono dongakno. Tapi wong nek lara ati ku angel dongakno apa gampang dongakno wong lara ati? Angel nggih. Padahal, Pak, nek jenengan wal afina aninas, memaafkan bisa, lalu doakan ngasih kebaikan, wallahu yuhibbul muhsinin, langsung sampai disenangi Gusti Allah. Sampai nek disenangi Gusti Allah, hadisnya diumumkan di langit kepada malaikat. Saya senang sama hamba ini, wahai para malaikat kumpul, aku senang sama hambaku ini. Saksikanlah senang. Malaikat langsung diumumkan, Pak, di alam malaikat. Lalu malaikat turun ke bawah untuk turun ke hati-hati orang yang beriman, sampai seneng sama orang itu. Meskipun bojone gurung pati seneng, tapi dia disenangi banyak orang, Pak. Itu bisa terjadi nggak? Bisa. Ya, sampai di Yaman itu ada orang jadi wali, goro-goro bojone cerewet dadi wali Allah, Pak. Nah, sampai dadi pengen dadi wali napa mboten? Makan jatno, bojomu cerewet jatno. Dadi kekasihne Gusti Allah. Soalnya apa? Sabar terus. Latihan sabar. Ten Al-Qur'an itu sabar itu pahalane apa? Bi ghairi hisab, betul nggih? Pahala sabar itu disebut dengan apa? Tanpa batas. Tuh, coba bayangkan, Pak. Pahalanya tanpa batas. Jenengan betul saged ngitung. Makanya kalau ada orang ngomel, ada orang ngolok-ngolok, itu jangan fokus sama omelannya, sama olok-oloknya, tapi dibuat fokus kepada Allah, dibuat zikir sambil diminta ampunkan dosanya. Ya Allah, sepurone istri kula ngeten iki wangel rem-remane. Pun kula pasrahno berubahane istri kula ten jenengan, ya Allah, luwih alus, luwih santun, luwih ramah, ya Allah. Kira-kira kalau ndongane iku rutin kaya ngono, Pak, ten langit to mboten? Saged munggah langit, Pak, tapi syaratnya sampean pas donga aja lara ati. Soalnya donga niku mukadimahnya napa? Wasta'inu bis sabri wassalah. Yang dibarengi Allah siapa? Innallaha ma'as. Lah, sing ditolong iku sing terkendali emosi, bukan sing sekedar geder doa. Enten apa mboten, Pak? Wong geder doa tapi lara ati. Ya suwe kok. Donga iku plus, loro atiku min, plus ketemu min. Terus pundi, Pak? Pas ilang kok. Dongane plus 200, loro atine min 200, nol. Yo gak munggah langit kok. Keliru rumus. Wong donga iku kudu tenang, kudu atine iku resik. Nek tenang resik cepet munggah langit. Kok padha merenung kabeh ketan. Kok koyo aku mbiyen ya. Padha ustaze mbiyen yang ngono padha wae. Mari belajar ya kudu latihan. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, para jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala itu ngasih wawasan di Al-Qur'an. Nanti ada masalah-masalah hidup yang itu nanti akan Anda alami. Pertama, kita nanti akan mengalami masalah yang berkaitan dengan keadaan diri. Ya, dalam surat Al-Anbiya ayat 35, wa nabluukum bisarri wal khairi fitnatan. Kami akan beri soal hidup yang enak-enak dan yang tidak enak. Masalah jasad, ada yang dikasih jasad sempurna, ada yang dikasih jasad yang tidak sempurna, betul? Kira-kira kita bisa milih, Pak, sempurna dan tidak sempurna jasad? Nggak bisa, itu jatah. Ada yang dikasih anak yang cacat buta, ada yang dikasih anak cacatnya itu apa? Tuli. Ada yang dikasih anak cacat itu kakinya sejak lahir itu sudah nggak ada, Pak. Paha kanan, paha kiri nggak ada, lengan kiri, lengan kanan nggak ada. Tapi nggak bisa hidup tuh, Pak.
Sekarang saya tanya, apakah setiap orang cacat itu mesti bunuh diri? Jawabannya enggak. Apakah setiap orang itu tubuhnya sempurna itu lalu enggak bunuh diri? Jawabannya enggak, betul ya? Berarti yang membuat orang itu sampai melakukan percobaan bunuh diri kan masalahnya bukan masalah cacat atau sempurna tubuh, tetapi apa? Jiwanya yang bermasalah, mentalnya yang bermasalah. Betul Pak ya? Orang miskin, apa setiap orang miskin mesti bunuh diri? Enggak. Apakah setiap orang kaya terus terbebas dari bunuh diri? Enggak. Nah, contohnya ini Pak. Ya, ini Najah kena cerebral palsy, motoriknya nggak bisa digerakkan karena ada bagian otak yang bagian motorik menggerakkan itu kena cacat, nggak bisa berfungsi. Ya, ini ketika kecil ibunya sempat down, tetapi ibunya optimis karena ternyata nggak semua bagian otak yang bermasalah, malah bagian otak memorinya itu lebih kuat daripada orang pada umumnya. Super, memorinya super. Tuh, coba bayangkan, Allah itu maha adil. Nek bagian tubuh itu kok ekstrim lemah, ternyata Allah bisa ngasih bagian tubuh yang lain ekstrim paling kuat. Putri Aryani yang viral itu, nyanyi itu sampai luar negeri, dikasih buta mata, tetapi dikasih ekstrim suara yang bagus. Betul nggak betul? Jadi kalau dikasih anak yang ada kelemahan secara fisik, nggak usah ngenes Pak. Itu jenengan kalau ketemu potensinya yang paling ekstrim, potensinya tinggi, itu bisa mengharumkan nama orang tuanya. Nek ibu telaten, nek ibunya di awal-awal mau ridho, mau telaten, malah bisa menjadi anugerah, bahkan dikasih hadiah. Kok ada anak autis, ibunya malah menerima lalu belajar tentang autis sampai bisa mendirikan sekolah autis. Loh, jadi pendapatan Pak. Padahal wingi gono pendapatan, malah dengan anak autis malah iso ngedekno sekolah, dapat pendapatan dari mendirikan sekolah. Betul? Wa asa antakrahu syai'an, bisa jadi kamu nggak suka pada sesuatu. Fa huwa khairul lakum. Tapi itu ada kebaikan, kalau kamu tunggu kebaikan itu akan segera datang. Itu sebagaimana ungkapan Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam, rubama mana'aka fa'atoka. Kadangkala kamu ditahan dengan musibah, fa'atoka, mau disiapkan pemberian sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi engkau hadiah itu engkau. Makanya di balik musibah itu ada anugerah yang tersimpan. Benar nggih? Tapi sikapnya kudu bener. Buka anugerah itu pertama dengan ridho, diterima dulu. Setelah diterima adaptasi. Nek duwe anak autis itu ya apa iki, berarti aku ngatur waktu, ngatur tenaga, ngatur kegiatan. Soalnya iki yo bukan anak pada umumnya, perhatiannya lebih besar, berarti perlu adaptasi no, dan adaptasi. Setelah itu membuat strategi ya apa ya nangani anak autis. Nek strategi butuh ilmu no, betul. Ya harus belajar Pak pada pakarnya. Wong semua masalah itu ada ilmunya kok. Kalau masalah ketemu ilmunya, masalah yang sulit jadi mudah. Inna ma'al usri yusra. Tampilannya sulit soalnya belum ketemu ilmunya. Betul Pak Ki? Nek wis ketemu ilmunya, alah ngono tok lah jeketek ngono mbak bedunduk, mbak bejudul alah ngono Mbak Ki. Ketemu ilmunya. Tapi nek belum ketemu ilmunya, ngomong sulit dong betul. Sulit. Jadi pemisah sulit dan mudah itu ilmu. Berarti Allah ngasih tantangan apa ngasih beban? Nah, tantangan supaya apa? Fight semangat juangnya itu loh Pak. Jadi Gusti Allah kadang-kadang ngekek cobaan sing ekstrim. Jadi ini wong Jawa itu utek kece encer. Ya, nek gak ngono, nek gak dipukul dengan pukulan yang berat itu gak muncul potensi energi potensialnya di dalam tuh Pak, gak muncul. Itu dengan dikasih pukulan yang hebat itu supaya apa Pak? Muncul energi potensial yang tersimpan itu, lalu dia semangat, ya wis tak lakoni gitu, tak gelei ilmune, tak terapno, akhirnya berhasil. Nggak banyak orang-orang begitu Pak. Orang sukses itu begitu Pak semuanya. Cuma kita itu kan sering dapat apa? Kisah terakhirnya, tapi kita nggak lihat prosesnya lah itu loh Pak.
Padahal yang kita harus pelajari itu apa? Prosesnya, supaya dapat pelajaran. Nah ini sama, ini Fujicik ini non muslim Mbak. Tapi ketika non muslim pakai cara yang benar, nerima masalahnya, lalu kemudian dia adaptasi dengan fisiknya, lalu dia itu mencari potensinya dan belajar jadi pembicara internasional ini Pak. Puluhan juta setiap bicara Pak. Itu loh, berarti kayak begini nih, potensi anugerah betul Mbak? Anugerah, asal sikapnya benar. Coba kita lihat berikutnya. Nah ini, orang kaya Rusia bunuh diri. Loh, soge jarene tentrem, apa-apa iso nyuding, apa-apa iso mele. Tapi kok stres, nggih. Nah, ternyata masalahnya bukan masalah kaya dan miskin, tapi masalah mental. Ada orang miskin mentalnya kaya, ada orang kaya mentalnya miskin. Gimana? Berarti jiwanya nggak dikelola. Dodok kaya jiwanya nggak dikelola, ternyata jiwanya nggak siap Pak ketika kaya. Pas soge kerabat sing desa-desa padha teko, malah jantungan lho, kok teko kabeh iki. Nggih Pak nggih. Lah ngoten mbok siap kaya, padahal wong soge iku jadi distributor. Nek dhek bagine bener nanti dipertahankan kekayaannya sama Allah. La in sakartum la azidanakum. Nek wong sugih kok tambah medit Pak. Kalau sekitare ku angel ngetokno, biasane cepet. Ojo ngomong cepet mati lho Pak. Ojo sampean ojo nemen-nemen ya. Iya. Kadang-kadang ngono iku apa dibredel Pak. Wis kata kasih amanah sugih sik. Wong awakmu tak kei sugih tambah medit ngene, tak kei sugih tambah kagel menang masjid. Wis tak jupuk sik, tak kei dolanan malah lali karo aku. Sing ngekei sugih lho aku. Kok malah fokus karo pemberianku tapi lupa sama yang memberi. Wis tak jupuk sik. Iki Pak nggih. Ya. Sapa sing ngekei donya, Pak? Gusti Allah, innang waha yu'ti ya yu'ti dunya man yuhib wa man la yuhib. Allah itu ngasih dunia kepada yang disukai sama yang nggak disukai, sama-sama dikasih Pak. Nabi Sulaiman dicintai, dikasih. Korun nggak dicintai, dikasih sama Allah, sama-sama dikasih. Karena diberi belum tentu disayang sama Allah. Tapi yang disayang adalah setelah diberi kok seiling Gusti Allah disayang. Diberi kok bersyukur tak sayang awakmu. Diberi kok malah kufur, malah nutup atine, gak eling nih aku sing ngekei, malah sombong. Aku sugih ngene ya krana ilmuku Cak. Aku nek gak kerja keras kaya ngene iki ya gak iso sugih. Ya lu lali karo Gusti Allah Ar-Razzaq yang ngasih rezeki. Lali Gusti Allah itu Al-Basit, ya besutur rizqa limai, ya melapangkan rezeki siapapun yang dipilih. Bukan masalah pinter apa gak Pak. Enten napa mboten wong mek lulusan SD tapi dunyane miliaran, enten mboten? Loh, berarti kan nggak mesti uang itu kudu S3 baru soge, betul nggih? Enten apa mboten profesor tapi miskin. Ada nggak Pak? Ada Pak. Itu wong anake 8. Nah, iku entek gaji profesor biayai anak kuliah 5 wis entek. Apa maneh saingan karo profesor yang lain ngisi seminar mek titik. Betul nggih Pak nggih? Jadi mboten mesti Pak masalah kedudukan, apa pangkat, pendidikan itu langsung sugih, mboten mesti. Karena Allah tuh caranya nggak begitu ngatur donya itu. Meskipun nggak pendidikan, nek memang dipilih Gusti Allah sugih untuk menunjukkan awakmu cek gak sok-sokan. Jangan sok-sokan gara-gara aku pendidikanku gede terus sugih, nggak mesti Pak. Nek kebetulan iya, iki ya berarti jatah ngono ae. Jatah Pak. Korun kan awalnya gak sugih Pak. Akhirnya jaluk donga sinten? Nabi Musa. Terus mari ngono sugih tali deh. Ana peran barokah itu donga. Tapi lali ditakoni lapo awakmu sugih? Aku sugih karena ilmu saya. Lho korun lho Pak. Anania, egonya yang ditunjukkan. Padahal dia kaya adalah pemberian dari Allah. Nah sing sombong-sombong ngono mari dibredel karo Gusti Allah. Ya, kadang-kadang suul khotimah, naudzubillah min dzalik. Padha wae Pak, orang berilmu sok-sokan ya iso suul khotimah. Wong kedudukan terus sok-sokan ya iso suul khotimah. Padha Pak. Itu.
Nah ini kan penting Pak kita sadari supaya kita nanti kalaulah dikasih sama Allah, kita harus menyiapkan derajat jiwa. Supaya derajat jiwa ini masih mengendalikan apa pemberian-pemberian dari Allah. Bukan pemberian itu mengendalikan kita. Ada nggak Pak pemberian dari Allah itu mengendalikan kita? Ada. Dikai suwoge, berarti kan aku ini lebih baik dari yang lain. Muncul sombong karena hanya fokus pemberian, lupa dengan Allah yang memberi. Nabi Sulaiman liya beluani untuk menguji aku, apakah aku ini bersyukur ataukah aku ini kufur. Hada min fadli rabbi. Beliau kan begitu kan, ini karunia dari Allah, bukan usahaku semata. La haula wala quwata illa billah. Allah sing ngatur kabeh. Nah nek malaikat ku ndelok wong kaya ngono Pak, suweneng Pak, ala menungso ya. Padahal kanan kiri niku akeh donya. Tapi kok ya iso ngomong niku dari Allah, itu kan hebat. Ya, karena kekayaannya ndak bisa memblokir jiwanya, nggak bisa menutup jiwanya, malah kekayaan bisa digunakan untuk membuka jiwanya lebih bagus dengan sedekah, dengan dermawan, dengan bantu perjuangan Islam, bantu masjid, ya Pak. Oh berarti barokah ini berhasil. Sugihnya tidak mensabotase. Pengen Pak yang begitu Pak? Pengen nggih? Muga-muga jenengan sugih nek pengine apik ngono. Nggih kok. Nek wis pengine apik ngono kula dongakno sugih Pak. Nek sampean gak pengin ya wis berarti kurang wayahe nek kurang pengin. Itu, nggih. Nah, yang kedua, kadang kita dikasih masalah naik turun, Pak. Naik turun, enak gak enak diganta-ganti karo Gusti Allah. Ada klien Pak, ini kisah klien. Dia ketika punya suami, suaminya itu menjadikan dia itu kayak princess, diopeni, ditoto, wis kayak princess Pak. Terus mendadak suaminya meninggal setelah 10-an tahun. Terus dia nikah lagi. Nah nikah lagi ketemu suami yang kedua ini berkebalikan dengan yang pertama. Malah dia kedungo peni, malah dia harus adaptasi. Berarti kisah ini menunjukkan diwolak-walik napa mboten keadaannya. Nah, tapi nek wong gak bersyukur, awakmu wingi dikai enak karo bojo pertama. Sebenarnya Allah itu mau melatih kamu supaya ketika enak itu kamu belajar mandiri malahan. Belajar menjadi sosok yang mandiri, sosok yang kuat pas kondisinya lapang. Dan nek pas lapang kemarin kamu nggak belajar begitu, seakan-akan suamimu selamanya, ya iku salahmu. Lali nek donya itu akan digontakan ganti, watil kal ayamu nudawiluha bainan nas. Hari-hari itu akan aku gonta-ganti situasi dan keadaannya. Sehat mendadak sakit, sakit lama mendadak ketemu obat, lalu sehat gak nyoko-nyoko, bisa Pak? Itu hidup memang disetting begitu sama Allah. Untuk apa sih? Waliya'lamang wahul ladina amanu, supaya memberitahukan siapa di antara mereka imannya itu masih menyalah. Itu ketika dia itu lapang, tiba-tiba dia sempit, dia langsung iling. Iya ya, Allah itu kadang punya sifat memberi, kadang punya sifat nahan, kadang punya sifat ngambil. Oh berarti Allah sih ngambil, wis gak apa-apa. Wingi diobral, saiki diambil. Berarti wayahe gantian. Wingi dikai sirup, saiki dikai jamu. Lapo kok perlu sirup jamu? Nek kakean sirup diabetes. Nek kakean jamu terus liver sampean gak kuat sampean. Makanya digonta-ganti karo Gusti Allah, kadang jamu, kadang sirup. Tujuannya apa sih? Tujuan paling puncaknya sampai awakmu gak iso tersabotase sama enak karo gak enak, karena kamu fokusnya kepada Allah sampai bisa mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Enak alhamdulillah, gak enak ya tetap alhamdulillah, karena kabeh sing nata Gusti Allah yang maha sempurna. Di enak ada baiknya, di tidak enak juga ada baiknya. Kalau mikir begitu lebih tenang loh, betul? Tenang secara teori, betul ya? Secara teori. Nek pas praktek, lempong pas praktek. Karena praktek itu butuh latihan.
Latihannya dari yang kecil-kecil ndak enak itu kita harus sering apa? Roditu, roditu. Ate berangkat nang kantor bensin mah bengi digawe anake entek motore. Orang muring apa nerima roditu nggih pun mboten napa-napa dadi pahala niki berangkat kantor biasane lapang saiki gak enak pahalane luwih gede niki ya Allah matur suwun digawe tawaran pahala. Ojo-ojo mabengi kula niki dosa karo istri kula niki. Ngelokno kena cobaan ini muga-muga dadi penghapus dosa. Kira-kira nek mikir ngono rada tenang apa mboten? Tenang, soalnya melihatnya apa ya yang dimauin Allah ke saya ya, dikasih kok sepeda motor sampai bensinnya entek. Nek sadurunge kok apik berarti naik derajat. Nek sadurunge kok ngelakoni kesalahan berarti dikasih penebusan dosa. Yo gak mesti kualat Pak ngono iku. Yo tergantung wonge sadurunge apik apa gak apik. Itu ojo langsung kualat Pak, mboten nggih. Kadang-kadang kita dikasih musibah itu ada yang untuk menaikkan derajat, ada yang untuk beri peringatan, ada yang untuk penebusan dosa. Berarti ada faedahnya Pak ya musibah itu ya. Loh, ada faedahnya Pak. Yang dari Allah itu faedahnya khairon. Nek ketemu ilmunya. Makanya dalam hadis Nabi dikatakan apa? Ajaban lil mukmin, menakjubkan orang yang beriman itu. Layakdillahu lahu kan illa khairon. Layakdillah, tidaklah Allah itu mentakdirkan lahu sayan tentang sesuatu kecuali khairon. Pasti yang ditakdirkan Allah itu pasti baik. Ya, enak dan tidak enak. Yang ketiga, ada masalah yang jenis keadaan manusia yang lain. Ngapunten, kalau ada bapak ibu itu apa-apa yang diinginkan anak dipenuhi, apa-apa yang dimaui anak dipenuhi, ini berarti menurut anak sikap bapak ibu ini dianggap sikap baik apa enggak? Sikap baik. Tapi kalau anak ini enggak hati-hati, bisa enggak anak ini nanti suatu saat punya problem? Bisa. Itu ini kasus klien Pak yang kebetulan anak bungsu, terus anak bungsu ini dilebihkan daripada anak-anak yang lain, bahkan kakak-kakaknya itu disuruh untuk apa? Melayani yang bungsu ini. Apa yang terjadi ketika anak bungsu ini jadi seorang suami, dia itu tidak bisa mandiri sebagai seorang laki-laki. Itu sampai istrinya itu apa? Konsultasi. Itu aku duwe bojo kok model koyok ngene, masang lampu gak iso ya, munggah nang genteng angel, ngersiki opo gak iso ya. Apa jawaban kita? Iku sing salah gak bojomu iku kena takdir sikap-sikap dari orang tuanya yang juga nggak bisa disalahkan karena nggak punya ilmu parenting, nggak ngerti. Karena ketika kasihan sama anak terus nggak punya ilmu parenting, lali nih anak ini suatu saat harus dewasa, nggak bisa kemudian harus dikasih terus, harus dilatih secara bertahap. Nah wong tuanya nggak tahu ilmu ngono, ya iki jatahmu memang. Nah kebetulan istrinya itu anak tomboy Pak, tomboy terus dilatih mandiri sama orang tuanya, makanya jodoh karo awakmu kon dikon ngelatih. Cuma iki ngelatih anak sing paling gede, ojo padakno nek ngelatih karo anak kecil, anakmu dhewe. Iki anak ketemu gede. Jadi engko nek ngongkon nyapu ngomongnya ojo mbok padakno karo anakmu. Mas sampean kewanteng ya. Iso bantu enggak Mas? Pakai no kopi sih ya, ngono nek nyuruh bojone supaya gelemnya nyapu, ojo ngomong ini disapu enggak anak harus nyapu, aman gak nyapu misal, nah ate dadi opo, ate dadi opo anakmu delok model kaya ngono, kira-kira berubah napa mboten bapake? Yo gak berubah nek carane ngono. Wong dhek iku wis kesulitan karena gak pernah latihan nyapu kok sampean malah sindir, yo malah ditinggal nang warung malah. Itu malah gak dibantu loh. Itu loh Pak yang kita sampaikan ke klien, berarti itu jatah takdir. Dikai cobaan ngono berarti awakmu dikai amal soleh sing iku jatahe bapak ibu saiki dipindah jatahe iku nang awakmu. Gelem enggak ngelatih bojomu iki supaya juga mandiri, yang nanti juga dilihat anak-anaknya. Kira-kira kalau memahaminya begitu luwih enteng napa mboten? Ibu-ibu tersebut ibu luwih enteng napa mboten Bu? Luwih enteng nek ndeloke ngono. Oh berarti dikai jatah masalah
suami yang belum mandiri, dicoba. Ini namanya dicoba dengan sikap manusia yang lain. Enten apa mboten, Pak? Istriku cerewet. Loh kok akeh nang kene ya, viral berarti. Oh, iya. Lah itu berarti dicoba, suaminya dicoba dengan istri yang seperti itu. Kira-kira bisa nggak adaptasi sampai punya strategi? Karena itu jenis masalah, Pak. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan. Kami jadikan sebagian manusia untuk manusia yang lain batu ujian. Atas birun, maukah kalian latihan mengendalikan emosi? Ada ayatnya. Jatah masalah dengan orang, orang keluarga, orang di kantor, orang itu tetangga. Ya diopiok Pak karo Gusti Allah, sakarep-karepe Gusti Allah, gak iso milih Pak, diopiok tapi wis dikandani ten Quran. Mene yo kon nek mlebu donya ana jenis soal iku menungso, perilaku menungso sing gak nginakno, siap. Bahkan jenis perilaku manusia itu ana sing jenis memusuhi. Musuhi Pak, ketutukaran. Termasuk bojo jadi musuh ya ada, anak jadi musuh juga ada. Tapi anak jadi perhiasan menyenangkan ada nggak? Ada, itu juga soal. Dikai anak Pak, mesti peringkat sehat, peringkat akalnya bagus, peringkat psikisnya bagus. Iku nek wong tua gak hati-hati, bisa sombong loh mboten. So sombong, pertemuan PKK ini saya cerita, mbok anakku bolak-balik kok iso pinter ngono. Padahal dia gak ngerti, ini tonggo sebelah dia duduk itu ono ibu, sing anaknya itu berkebalikan sama dia. Kira-kira nih dengar cerita itu ngenes nggak Pak sebelah kiri Pak? Ngenes bahkan batin, terus no, gak ngerti anakku itu, gak koyok ngono, mbok terus no padha karo awakmu yo ngitek-ngitek aku, ngono Pak. Sing sebelah itu. Karena nggak punya sensitivitas bahwa sebelah ini mungkin dikasih masalah anak yang bermasalah. Jadi cerita itu kadang-kadang itu kalau kita ini nggak hati-hati Pak, jadi problem bagi yang lain. Betul loh betul. Loh ini loh Pak. Yang kedua, kadang-kadang kita diuji problem keadaan fisik dari manusia yang lain. Kita seorang bapak sama ibu dikasih anak yang cacat, yang dicoba siapa? Bapak ibunya. Dicoba dikasih amanah anak yang cacat. Bukan masalah mengecewakan Pak ini. Ini kan nggak punya niat mau nyakiti ibunya kan. Tapi jatah takdirnya dikasih jatah takdir tubuh yang cacat. Berarti tanggung jawab ngurus anak ini lebih berat apa enggak? Lebih berat. Ini anak yang sehat bisa jalan sendiri lebih gampang loh benar. Lebih gampang. Loh Pak, itu yang dinamakan ada nanti yang dipilih oleh Allah dikasih jatah orang terdekat yang fisiknya bermasalah, bahkan suaminya bermasalah loro-loron sing lanang ini kan sing wedok mikir lah ini pendapatan tekon di sing lanang loro-loro, betul ya? Akhirnya muncul kisah nyata ini Pak, seorang ibu ketika suaminya ini stadium 4 kanker malah belajar ilmu refleksi Pak, ditelateni sampai dapat honoris causa dari kedokteran, ya. Akhirnya punya klinik refleksi, ngajar, punya sekolah refleksi, terus suaminya sembuh. Coba ngopeni, nelateni, dikai anugerah ilmu sama Allah, bahkan rezeki sama Allah. Bisa oleh ilmu, oleh rezeki, mari ngono ngajari uangnya dapat ilmu bermanfaat. Akhirnya apa? Ibu ini wafat duluan daripada suami loh. Sing diopeni saya urip, mantu-mantu anaknya berhasil neruskan kliniknya itu, ibunya meninggal. Tapi di alam kubur bahagia dong mboten? Bahagia kok. Loh niku lho Pak. Kadang dicoba sama seperti itu. Nek berhasil ya dapat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang dicoba dengan keadaan harta orang lain, delok kerabatnya sugih, terus ini kene miskin. Kira-kira dicoba apa enggak? Ketokane iso tak sili utang iki. Ketokane iki. Mari nang kono, Pak. Ternyata apa? Telat sampean. Loh, delok apa mboten? Nah, ya kan dicoba itu. Berarti sampean berharapnya kepada manusia siap-siap kecewa. Itu. Betul nggih? Karena sawan sinawang. Ketokane mau boleh telu, ternyata kreditnya gurung mari. Gak ngerti apa mau masalah, mek ndelok magrong-magrong omahe.
Ini kula nggih gak ada kalian model ngono iku. Nah, makanya kan sawang sinawang, delok kandel alok jare wong Jawa, ya. Bisa juga apa? Kita diuji dengan lapang dan sempit. Ya, manusianya dalam keadaan lapang atau manusia dalam keadaan sempit. Kita diuji dengan seperti itu. Nah, ini dalilnya nggih. Allah sudah ngasih tahu, ingat ya, aku turunkan kalian di bumi, nanti ada sebagian manusia itu yang posisinya itu musuh. Enten apa mboten, tiang niku jadi dai, jadi mubalek, lalu dimusuhi sama orang lain. Ada kisah begitu nggak Pak? Ya ada, namanya orang ya nggak seneng semua. Ada juga yang tidak seneng, ya biarin, gitu. Kita di dalam keluarga, ada nggak yang memusuhi Pak? Ada. Bisa juga pasangan, bisa juga anak musuh dengan kita. Itu Al-Qur'annya juga ada. Ya, inna min aswajikum wa auladikum aduwalakum. Ada pasangan di antara kalian dan anak-anak di antara kalian ada yang jadi musuh buat kalian. Loh, dikasih tahu sama Allah. Berarti kan wis apian Gusti Allah itu. Nek gelem maca Quran. Jadi gak kagetan, gak ngumunan karo masalah nang Quran wis dikandani. Ya, lapose kok Dora iku ini ono masalah kok tenang soalnya duwe peta, betul nggih? Peta gitu nggih Dora niki. Nah, jenengan dikasih peta Al-Qur'an, peta jawaban soal dan soalnya sak jawabane kok gak tahu dibuka, kok bingung ngenes salamu. Ngono. Ojo nyalano Gusti Allah kok. Gusti Allah wis ngekei tatanan kok. Awakmu tak turun nang donya iku tempat soal iku apa ae wis tak sebut nang Quran sak jawabane. Lho, kurang apa Gusti Allah niku. Tapi kan manusia sok-sokan gawe cara-cara dhewe, gawe apa? Pendekatan dhewe, mari ngono gagal, mari ngono rusak. Nggih Pak nggih. Lho, kepedean Pak. Rodok mirip-mirip Fir'aun ngono. Ya cara-cara dhewe gak gelem nurut Quran. Naudzubillah min dzalik. Loh, ini Pak, menjadi musuh bagimu ada antara istri dan anak-anak, ada yang menjadi musuh bagimu. Jadi makanya kalau sampai cerai, itu wajar. Ada kisah yang begitu. Loh, ada orang cerai itu gara-gara begini loh Pak. Yang suaminya itu pengen hemat, gak suka pelesir. Sing wedoke pengen hiburan, sekali-sekali setahun 2 kali lah plesir. Lah iki gak ketemu Pak, sing situk tetep gak gelem ngetokno dhuwit, sing situk gak iso ngempet pengen jalan-jalan. Lho. Mek gara-gara ngono tok iku Pak. Niku sepele ta mboten? Sepele. Piknik mosok rek ono hiburan. Nah, tipene sing lanang iki tipe serius. Ya serius saya kono santai. Nah, istrinya tipe sanguin Pak. Ya, karakter kepribadian sanguin, rada rileks, santai, ngono kaya artis ngono Pak modele. Nah, bojone iku serius, kaku ngono. Ya gak ketemu berarti. Nek gak iso sinkronisasi, gak iso adaptasi, gak iso sinkronisasi ya udah. Ini jatahe berarti pisah lebih baik. Jadi cerai itu bukan mesti lebih buruk, Pak. Syaratnya cerai lebih baik, syaratnya adalah ndak jelek-jelekan pasangannya. Nek wis duwe anak nggak pernah jelek-jelekan pasangannya. Kok nanti delok bapakmu koyo ngono. Bapakmu sing tak pisah koyo ngono. Ojo ngomong ngono, nek mari pisah kok model ngono berarti cerane nggak baik. Itu. Karena malah menambah masalah, yaitu apa? Kebencian anak kepada masing-masing pasangan. Karena Qur'annya mengatakan apa? Nek wis pisah itu yang diingat kelebihannya aja, supaya nanti nek anake takok ceritane sing apik-apik wae. Kenapa begitu? Karena anak-anak itu nanti juga jadi suami, anak-anak itu nanti akan jadi ayah. Jadi kalau dengar cerita dari yang sudah pisah itu, dengar yang baik-baik saja. Itu sarani Quran Pak. Tapi banyak yang ikuti saran Quran apa saran hawa nafsu. Nah itu. Nah hawa nafsu itu menuju kerusakan apa menuju perbaikan? Wis apa Pak teori ini? Nggih pun kula pun nyampe no pokoknya. Kula pun nyampe no. Nggih. Nah, para jamaah sekalian, 4 masalah dengan hewan dan keadaan alam. Kucing iso dadi masalah apa mboten? Saged wong sampean masak ana tamu, mari digondol kucing masakane. Murang-muring apa mboten?
Oh dasar kewan gak sekolah, memang gak sekolah. Itu deh. Memang dinjarno Gusti Allah no binatang-binatang model koyo ngono iku kanggo nglatih latihan. Ayo kon delok apa enggak binatang gak duwe akal. Wong gak duwe akal sakarepe dhewe koyo ngono iku. Wong gak duwe akal berarti mirip wong gendeng. Ya, berarti delok kucing bareng itu eling wong gendeng aja mbok seriusin. Ono kucing ngono malah di anu Pak, padahal ono klintingane kan milik tangga. Ngono dikepruk Pak. Dadi masalah napa mboten? Nggak masalah, wong itu milik tangga. Ngumpul mau jadi masalah. Gondol apa sih Mbak? Gondol apa? Pindang loro tak? Pindang loro iso tak ganti. Kira gondol kucing 3 juta ngerti sampean? Ayo, ya apa iki? Hitung-hitungan ta? Ayo, pindang loro karo kucing 3 juta sampai mati kayak ini. Terus berarti, betul nggih? Ono Pak modal di kewan barang ini jadi masalah ya. Itu. Betul nggih? Ada juga diuji dengan keadaan alam. Pas panas komen, cacah urip dikei panas terus kene ajur tenan urip ngene iki rek panas. Ada Pak yang begitu Pak. Padahal ngatur alam itu gampang apa angel Pak? Oh awakmu lho gak melu ngatur alam. Terus komen padahal pasukan langit ngatur alam itu ya wis gak karu-karuan, sing bagian angin, sing bagian awan, sing bagian air. Betul nggih Pak? Kan ada komponennya sampai jadi cuaca itu. Nah, iku ana panitia dewe-dewe. Lah sampean niku karek gawe terus gak melu panitia, terus komen. Padahal sampean niku nek didadekno panitia awan bisa, Pak? Ora iso, Pak. Sampean gak punya ilmu awan kok. Panitia angin saged? Oh, nggak bisa, sampean nggak punya kemampuan angin kok. Nggih. Lho ngono lho, Pak. Iku Gusti Allah karo malaikat barang itu kadang-kadang delok menungso kaya ngono iku ya apa ngono ya. Menungso iku. Kok gak mikir ya, isiku sama panitia jarno lah. Memang wayahe panas ya panas. Ngono udan itu komen, caca nih udan terus gini ya apa dodolan gitu dodol es kaya gini ya, gak payu-payu caca. Itu. Sembuh. Makanya Al-Quran mengatakan innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu diciptakan punya potensi keluh kesah. Wa idza massahu khairu manu'a. Kalau dikasih yang enak-enak, dia tuh kikir. Ya, saenake dhewe, Pak. Wa idza massahu sarru jazua. Kalau dikasih yang enggak enak, protes ae, ngomel ae. Padahal kadang kita dikasih yang tidak enak, itu ada kebaikan buat kamu. Kamu dikasih yang enak keterusan, awas bisa bahaya buat kamu, nggak baik buat kamu. Soalnya nek lapang dan enak, hawa nafsunya liar Pak. Nek gak hati-hati, iso mbelayu nggak karu-karuan. Dikai musibah itu untuk apa sih Pak? Untuk obat hawa nafsu. Cik hawa nafsu ini gak liar, makanya dikai musibah karo Gusti Allah dijamoni ono manfaate. Jadi sampean ku iso mengendalikan hawa nafsu itu dibantu Allah dengan dikasih musibah. Ngono lho Pak bocorannya itu. Tapi dengan salah paham, nang kok dia aku kok loro ya. Padahal aku kejane kerja. Loro itu berarti awakmu deman. Cik fisikmu kok tambah sehat, nek wis sehat kok blayune tambah banter. Kaya wong silat ngono lho. Mundur langkah ke belakang tapi untuk melompat lebih jauh. Jadi perlu dikai istirahat. Termasuk Ustadz minggu wingi gak iso teko gara-gara KO wayahe wis gak iso ngisi nang masjid iki kok. Tapi kula nggih nawarno mau diganti minggu depan, nggih monggo. Nek gak yo gak apa-apa. Nggih. Ngoten Pak nggih. Nggih. Engko nek ustaze sehat terus iso kepeden, Pak. Gak tau lara aku. Ceramah mulai dhisik sampai saiki gak pernah lara. Koncoku ceramah lara-lara lho jadi sombong. Ya Pak nggih, jadi sombong. Makanya perlu Pak ana lara barang ngono iku. Kanggo introspeksi. Cek gak karepe dhewe. Kok ketone padha merenung Pak njenengan. Lemes ya Pak ya. Ya Allah kok mbiyen kok salah terus ya aku. Rungono ceramah isu kok sering salah aku. Loh, niku nek sering salah Pak, jenengan ngakui Pak, jenengan tuh naik level dari nafsu amarah menjadi nafsu lawamah. Ya, nafsu lawamah itu nafsu yang mulai mengoreksi diri terus. Kalau ini diteruskan Pak suka mengoreksi, naik level menjadi nafsul mutmainnah. Nek nafsu amarah itu nafsu yang nggak pernah koreksi Pak, salah, gak kroso salah, diilingno, bantah terus, itu nafsu amarah level paling bawah.
Nah, tapi nanti Allah itu caranya pinter, Pak, supaya nafsu amarah tadi naik level, dikai musibah-musibah. Itu, supaya tidak sok-sokan, cek iku-ikuan, dikai musibah, supaya apa? Naik menjadi nafsu lawamah. Iya ya, aku wingi iku lancar rezekine, saiki ditahan titik koyok ngene ya. Gak oleh 10 juta saulan wis rada ndredeg nih. Berarti sing hebat ya gak aku ya. Sing tetap hebat ya Gusti Allah sing ngatur rezeki. Bisa tawadhu Pak ya. Kemarin agak sombong kemudian jadi rendah hati loh Pak. Gusti Allah itu nyeteng ngoten akhirnya jadi apa? Lawamah. Mulai ngoreksi dirinya sendiri. Iku nek diteruskan Pak, lama kelamaan bisa nafsul mutmainnah. Nek nafsul mutmainnah terus dicabut nyawanya. Terus pundi? Fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannati, masuklah ke dalam golongan hambaku. Tenan awakmu iku model jiwa sing hamba, bukan jiwa sing karyawan. Enten nggih jiwa karyawan ya? Ya, nek salat dikek rezeki akeh tetep salat duha. Nek salat terus kok gak soge-soge duhae ilang. Wis gak duha-duhahan. 3 tahun duha gak soge-soge prei gak duha-duhahan. Nah itu model jiwa karyawan. Ya, jiwa karyawan. Jadi transaksional karo Gusti Allah iku. Nek dikai aku sregep, nek gak dikai aku gak sregep. Iku jiwa karyawan. Nah iku nek ate mlebu surga ya rada kangelan, Pak. Itu, ayo hitung-hitungan ta, amalmu piro? Hitung-hitungan, ayo. Nikmat sing tak kei mulai teko meripat kepala sampai kaki, dihitung lah karo amalmu. Gak nyucuk blas. Gak nyucuk nikmat-nikmat sing tak kei awakmu gratis mulai teko lahir sampai 60 tahun gak nyucuk amalmu. Ayo dihitung lah. Itu lho Pak. Makanya kita masuk surga itu karena rahmat Allah. Tapi kalau menikmati surga dengan amal-amal kita, 2 topik loh Pak. Masuk surga karena rahmatnya Allah. Karena nggak cukup Pak, amal kita itu menjadi garansi masuk surga. Amal kita itu paling 40 tahun, teko balik sampai wafat 40 tahun. Nang surga itu 40 tahun apa selama-lamanya? Ayo, ini pakai adil, jadi sampai nang surga 40 tahun naik kok. Ayo, pakai adil-adilan. Ayo, kon ngomong gak adil Gusti Allah. Ya wis, kon amal 40 tahun nang surga cukup 40 tahun. Purun. Loh, gitu. Makanya Pak, wis ditoto karo Gusti Allah. Jenengan mlebu surga itu karena rahmatnya Allah. Makanya kita nggak pernah Pak mengandalkan amal, sok-sokan dengan amal kita. Itu karena kita nggak pernah tahu dari amal mana Allah itu melihat kita lalu rahmatnya turun dimasukkan surga, kita nggak pernah tahu. Bisa jadi dari amal-amal yang remeh yang kita tidak pedulikan, dari situ Allah masukkan surga itu. Tapi kalau fasilitas surga, fasilitas ya Pak, sesuai dengan amal-amal kita. Ono amal sing derajat 1, derajat 2, derajat 3 sampai derajat 100 Pak. Surga itu sampai 100 derajat. Wake itu. Nah, jenengan pengen derajat pinten? 100 nggih. Oh, berarti derajat 100 berarti masalahnya wake, Pak. Gitu. Soalnya butuh amal, Pak. Masalah akan butuh amal. Nek masalah akeh, amale akeh likuli darajatim mimma amilu. Setiap derajat-derajat itu ada amal-amalnya. Ya mboten napa-napa nek siap kok derajat 100. Tapi ndongane ngeten, ya Allah paringi kuat. Kula niki saged jawab masalah-masalah dengan pertolonganmu. Ngoten dongane. Jadi masalah wake tapi jiwanya tetap kuat karena ditolong sama Allah. Jadi nggak bisa mengandalkan diri kita Pak, harus dengan pertolongan Allah. Sampai dalam Al-Quran kalimat pertama itu Bismillah. Bismillah itu artinya apa? Baknya isti'anah Pak, minta tolong kepada Allah. Jadi pertama dan utama dalam hidup itu Bismillah, apa? Dengan meminta pertolongan Allah ketika melakukan sesuatu. Makanya kalau orang itu setiap pergi dari luar rumah, mau keluar rumah bacanya apa? Bismillahi tawakkaltu alallah la haula wala quwata illa billah. Itu ngajari apa sih? Ngajari kamu kalau keluar itu bukan dengan kemampuanmu sendiri. Kamu keluar itu bukan dengan ilmumu sendiri, tapi dengan pertolongan Allah. Kula ceramah ngeten iki nek ngandalno ilmu kula, iso-iso black out Pak, hang. Apa mau dalili? Iso ngono Pak. Nek terlalu mengandalkan kemampuan saya. Karena apa?
otak ini juga ciptaannya Allah. Memori di dalam otak itu juga dibawa kendali Allah. Harus sopan santun sama Allah. Otak itu tak ciptakno. Aku iki Rabbul Alamin, termasuk ngatur jasadmu yang di tubuhmu itu. Maka kalau menggunakan jasad ciptaanku, pamit sih. Ya, karo sing nyiptakno. Berarti nek gawe-gawe milikku, njaluk tolong sama aku, luwih berkah, luwih lancar, luwih mudah. Kenapa? Karena kamu di kerajaanku, kamu minta tolong kepada aku, gampang urusanmu. Pripun? Ngoten nggih? Nggih, mugi-mugi manfaat pertemuan pagi hari ini. Mugi-mugi panjenengan semua, saya dan panjenengan semua ditolong sama Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengamalkan ilmu pagi hari ini. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.